Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, buat teman-teman yang ada di rumah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode ilmiah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Nur Siddiq, NIM 99. Nama saya Izati Kemal Bayhaqi, NIM 102. Saya Lesti Dwi Jayanti, NIM 108. Saya Faria Muspira, NIM 110. Nama saya Catur Rahmat, NIM 112. Saya Latifah Nur Amalia, NIM 115. Selanjutnya yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian metode ilmiah, yang kedua ada kriteria dari metode ilmiah, dan yang ketiga ada langkah-langkah dalam menyusun metode ilmiah. Nah, masuk ke pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah tersusun dari dua kata, yaitu metode dan ilmiah. Secara sederhananya, metode sering diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, metode ilmiah adalah cara atau langkah yang mengandung sifat ilmu untuk melakukan sesuatu. Metode yang digunakan adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan. Proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian metode ilmiah menurut para ahli. Yang pertama dari Almak tahun 1939, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap suatu penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Kemudian menurut Sidi Ghazalba tahun 1970, metode ilmiah adalah cara pikir manusia untuk memperoleh pengetahuan yang pasti dan benar tentang alam dan dirinya sendiri, yang berada dalam medan empirisnya. Kemudian menurut Mukijat tahun 1990, metode ilmiah adalah alat yang paling utama untuk memperoleh pengetahuan baru dalam suatu bidang pengetahuan tertentu. Metode ilmiah adalah penyelidikan secara teliti, perumusan hipotesis-hipotesis, ramalan, dan pengujian. Kemudian menurut J. Sudarminta tahun 2002, metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan yang didasarkan atas persepsi indrawi dan melibatkan uji coba hipotesis serta teori secara terkendali. Selanjutnya, kriteria metode ilmiah. Terdapat 6 kriteria metode ilmiah. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta. Analisis dan pengambilan kesimpulan harus didasari fakta yang nyata terjadi, bukan opini peneliti, daya hayal, kira-kira maupun legenda. Yang kedua, bebas dari prasangka. Saat melakukan eksperimen, peneliti tidak boleh memiliki prasangka, tetapi peneliti boleh memiliki hipotesis. Metode ilmiah harus bebas prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Hal ini mengartikan dibutuhkannya kejelasan, urutan berpikir, dan kejadian dalam menjelaskan suatu fenomena. Permasalahan dan hubungan harus diketahui dengan jelas dan dapat dijelaskan secara runut. Sebab-musababnya dengan analisis logis. Yang keempat, menggunakan hipotesa. Metode ilmiah melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti atau hipotesis penjelasan atas terjadinya suatu fenomena. Hipotesis merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Kerja penelitian harus dinyatakan dengan ukuran objektif, tidak boleh meraba-raba atau menurut hati nurani, agar hasil eksperimen dapat dipahami dengan mudah oleh setiap orang. Contoh ukuran objektif yaitu satuan internasional, misalnya meter untuk menyatakan panjang, kilogram untuk menyatakan massa. Contoh ukuran subjektif diantaranya sejengkal atau semata kaki. Yang terakhir, menggunakan teknik kualitatif atau ditambahkan teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif dengan ukuran objektif akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas. Namun, jika tidak dapat digunakan teknik kuantitatif, apabila hasil sulit dideskripsikan dengan ketentuan kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan dapat dinyatakan secara kuantitatif, misalnya panjang tumbuhan sepanjang 10 cm dalam 5 hari.
sedangkan perkembangan dinyatakan secara kualitatif, misalnya muncul bunga dalam 5 hari. Selanjutnya, unsur metode ilmiah. Yang pertama adalah karakterisasi. Karakterisasi merupakan proses identifikasi sifat utama yang berhubungan ataupun relevan dengan subjek yang sedang diteliti. Proses karakterisasi terdiri dari proses pengamatan dan pengukuran objek-objek yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil pengamatan dan pengukuran biasanya akan dituliskan dalam bentuk tabel dan disajikan dalam bentuk grafik ataupun diagram yang dibuat dengan menggunakan perhitungan statistika. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis merupakan aktivitas pendugaan sementara dari apa yang telah didapatkan dari aktivitas pengamatan dan pengukuran sebelumnya. Pembuatan hipotesis biasanya dilakukan dengan jalan mencocokkan data-data aktual yang didapatkan dari aktivitas pengamatan dengan data-data sekunder yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, prediksi. Jika hipotesis yang dibuat berguna, maka peneliti dapat segera membuat prediksi dari kejadian yang diamatinya. Prediksi biasanya dibuat untuk mengamalkan hasil akhir dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti. Hasil prediksi yang dibuat bersifat statistik dan belum diketahui tingkat kebenarannya. Yang keempat, eksperimen. Aktivitas eksperimen dijalankan untuk menguji apa yang telah diprediksi sebelumnya. Jika prediksi yang diuji sesuai dengan hasil eksperimen, maka kemungkinan besar hipotesis yang dibuat benar. Yang sesuai. Yang selanjutnya adalah karakteristik metode ilmiah. Yang pertama adalah bersifat kritis dan analisis. Metode ilmiah berarti peneliti dengan rinci melakukan observasi dan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat. Yang kedua adalah bersifat logis. Jadi hasil dari sebuah penelitian atau metode ilmiah ini dapat diterima oleh semua orang, tidak hanya orang yang melakukan penelitian itu saja. Yang selanjutnya adalah bersifat empiris. Jadi data yang didapatkan itu bersifat nyata karena berdasarkan hasil penelitian, tidak perkiraan ataupun pendugaan peneliti itu. Yang selanjutnya adalah bersifat konseptual, berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep suatu fenomena. Peneliti bukan terbatas hanya pada fakta-fakta yang dapat dirasakan atau dilihat secara nyata, tapi juga penjelasan konsep bagaimana fakta-fakta tersebut terjadi dan kaitan di antaranya. Yang terakhir adalah langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah dari metode ilmiah ini ada 6. Yang pertama adalah observasi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga hipotesis, yang keempat eksperimen, yang kelima analisis hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, melakukan observasi. Dalam proses observasi, seorang peneliti akan melakukan identifikasi terhadap sifat-sifat utama yang dimiliki oleh subjek yang akan diteliti. Proses ini dapat melibatkan proses penentuan definisi maupun observasi. Observasi sering sekali membutuhkan perhitungan atau pengukuran yang teliti. Pengukuran dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu, misalnya seperti di laboratorium dan lain-lain. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah. Perumusan masalah merupakan keharusan dalam metode ilmiah. Permasalahan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dengan menggunakan katanya dengan pertanyaan tersebut, maka diharapkan dapat mempermudah orang untuk melakukan metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, melakukan analisis terhadap data tersebut, dan menyimpulkannya. Dan yang ketiga, menyatakan hipotesis. Hipotesis dapat dikatakan sebagai suatu ide atau dugaan sementara penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam penelitian ilmiah. Hipotesis sangat berguna untuk memungkinkan prediksi yang berdasarkan deduksi. Prediksi ini dapat meramalkan hasil dari eksperimen yang dilakukan, dan hipotesis tersebut belum tentu diketahui akan kebenarannya. Yang keempat, melakukan eksperimen. Tujuan melakukan eksperimen yaitu untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Perhitungkanlah semua variabel yang ada, yaitu semua yang mempengaruhi eksperimen yang dilakukan.
Hasil dari eksperimen akan meningkatkan probabilitas kebenaran hipotesis. Hasil eksperimen dapat menyalahkan hipotesis apabila hasilnya bertentangan dengan hipotesis. Terdapat 3 variabel yang harus diperhatikan, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang kelima, analisis data atau analisis hasil. Merupakan upaya atau cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan berguna sebagai solusi permasalahan dalam penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan atau menyimpulkan hasil eksperimen. Kesimpulan ilmiah dapat dikatakan sebagai ringkasan dari hasil eksperimen yang dilakukan dan pernyataan bagaimana hubungan antara hasil yang didapatkan dari eksperimen dengan hipotesis. Kesimpulan harus berbentuk kalimat deklaratif atau kalimat yang bermaksud memberitakan yang ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Nah, ini ada beberapa sumber sebagai kami dalam pembuatan PowerPoint ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, dapat ditulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.